Terpaksa menikahi CEO tampan. Tapi Hendra hanya diam, tanpa menunjukkan ekspresi apapun sekarang. Jadi sangat sulit baginya untuk menebak apa yang sedang dipikirkan Hendra saat ini. Hendra dan Angga sudah berteman sejak SMA. Dia sangat memahami sifat Hendra yang tidak bisa menahan diri untuk menghadapi wanita cantik dan mempesona. Karena selama ini ia dikenal sebagai playboy yang suka berganti-ganti pasangan. Namun kali ini berbeda. Hendra tidak melirik Kristi yang ada di sana. Bahkan sikapnya tampak dingin baginya, sehingga membuat Angga merasa ada yang aneh saat ini. "Kau baik-baik saja kan, Hendra?" Angga meletakkan tangannya di dahi Hendra, mencoba memastikan temannya sehat atau tidak. "Apaan sih? Jauhkan tanganmu." Hendra menatap dingin ke arah Angga, sehingga membuat Angga ketakutan dan langsung melepaskan tangannya dari kening Hendra. "Tenang sob, saya hanya memeriksa suhu tubuh Anda. Apakah Anda sehat sekarang?" kata Angga sambil duduk di sampingnya. "Aku memanggilmu ke sini bukan untuk itu, tapi untuk membicarakan bagaimana kerjasama kita dengan perusahaan lain," kata Hendra terlihat serius. Kini mereka duduk bersama untuk membahas bagaimana kelanjutan kerjasama mereka dengan perusahaan tersebut. Tanpa sadar, sekarang jarum jam menunjukkan angka 11.45, menandakan sudah waktunya makan siang. Pegawai kantor terlihat sibuk mengemas barang-barangnya agar bisa keluar untuk makan siang. Begitu juga dengan Sheila. Di ruangannya sekarang, ia sedang sibuk merapikan dokumen-dokumen yang telah selesai dikerjakannya. Kemudian setelah itu, dia langsung berjalan keluar menemui Raisa yang sudah menunggunya di luar kantor. "Hai Raisa, sudah lama menunggu," ucap Sheila saat melihat Raisa yang sedang duduk di atas motornya. "Tidak, aku juga baru saja sampai," Raisa berkata. "Ayo makan siang di kafe yang kamu maksud," katanya lagi. "Oke, ayo jalan." Sheila kemudian duduk di jok belakang motor Raisa. Hari ini mereka berencana menghabiskan makan siang di kafe tempat Sheila dulu bekerja. Karena kafe dan kantor tidak terlalu jauh, mereka tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana. "Ini tempatnya?" tanya Raisa sesampainya di sana. "Iya, ayo masuk. Aku yakin kamu akan suka datang ke sini," kata Sheila. Sejauh ini, mereka telah berjalan bersama. "Selamat siang. Silakan masuk dan pesan makanan yang disuka," sapa Rena saat membuka pintu kafe saat melihat seorang pelanggan datang. "Hai Rena, apa kabar?" sapa Sheila saat melihat Rena yang sedang bertugas membukakan pintu untuk mereka. "Mbak Sheila?" Rena tersenyum ramah. "Wah, Mbak sekarang makin cantik saja ya," pujinya sambil memperhatikan penampilan Sheila. "Hahaha, kamu bisa aja Ren." Sheila tak kuasa menahan tawa mendengar pujian Rena. "Sungguh loh Mbak, silakan duduk di tempat yang Mbak suka." Rena mengajak Sheila untuk memilih tempatnya. Kemudian ia pun berjalan menyusul Sheila. Setelah sebelumnya menyerahkan tugas menyambut para tamu kepada rekan kerja lainnya, Sheila memilih untuk duduk lesehan, di mana selain itu didesain dengan nuansa alam yang terbuka. Hal ini membuat suasana menjadi lebih santai. "Mbak Sheila dan teman-temannya mau pesan apa?" Rena mulai melayani. "Apa ya? Aku memesan ini dan juga ini ya," kata Sheila sambil menunjuk buku menu yang dia lihat.
Pesan apa, Raisa? Sheila bertanya sambil menggeser buku menu ke arah Raisa. Ehm, aku makan ini dan minumannya yang ini ya, Mbak, kata Raisa. Rena pun menuliskan makanan dan minuman yang diinginkannya di secari kertas. Kemudian dia segera pamit untuk pergi dan berjalan menuju dapur untuk menyerahkan daftar pesanan kepada Sean untuk segera dibuat. Sementara itu, Sheila, kamu sering kesini kan? Tanya Raisa. Ia penasaran saat melihat kedekatan Sheila dan Rena tadi. Dulu saya chef di sini, kata Sheila santai. Apa? Kamu seorang chef? Wow, itu berarti kamu pandai memasak. Jadi ingin sesekali dimasakin kamu? Raisa tersenyum. Tentu, tapi suatu saat nanti ya, kata Sheila. Sungguh? Harap Raisa. Iya, Sheila mengangguk. Sekarang mereka sedang berbincang sambil menunggu makan siang tiba. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya makanan yang mereka pesan pun datang. Terlihat seorang pria menghampiri mereka dengan menu yang mereka pesan, masih memakai setelan chefnya. Sean kini sudah sampai di depan mereka. Kak Sean? Sheila langsung tersenyum saat melihat Sean menghampiri mereka. Ditambah lagi Sean sendiri yang sedang melayani mereka, yang membuat Sheila merasa sedikit malu. Hai Sheila, apa kabar? Sapa Sean kemudian meletakkan pesanan mereka di atas meja. Baik, kata Sheila. Kakak sendiri apa kabar? Sheila bertanya lagi. Ya, seperti yang kamu lihat, aku sehat dan baik-baik saja. Hehe, kata Sean sambil melebarkan senyumnya. Oke. Oh iya kak, perkenalkan temanku Raisa, ucapnya sambil memperkenalkan Raisa pada Sean. Hai Raisa, saya Sean. Sean tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Raisa pun membalas aluran tangan Sean, sehingga kini mereka saling berjabat tangan. Baru beberapa hari aku tidak melihatmu, kamu jadi semakin cantik saja, goda Sean. Sheila langsung melebarkan matanya saat mendengar pujian Sean. Kak Sean, apaan sih? Serunya. Sementara Sean tersenyum di tempatnya. Serius? Goda Sean lagi. Raisa pura-pura batuk. Kemudian beberapa saat kemudian dia tersenyum pada mereka berdua. Kenapa, Raisa? Tenggorokanmu gatal. Ini minumannya, ujar Sheila sambil menyodorkan sebotol air mineral yang ada di sana. Tidak kok, hehe, senyum Raisa. Oke, kalau begitu kalian nikmati saja makanannya. Aku pamit dulu ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan, kata Sean. Oke kak, terima kasih sudah repot melayani kami secara langsung, jawab Sheila. Tidak apa-apa, ya udah aku balik kerja dulu ya. Sean kemudian pergi dari sana. Ia kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Sheila, chef tadi tampan kan? Udah gitu baik lagi. Menurutmu sih dia naksir sama kamu lu Sheila? Kata Raisa dari pengamatannya. Dia bisa melihat jika Sean naksir sama Sheila. Ngaco kamu ah, bagaimana mungkin Kak Sean naksir aku? Sheila menggelengkan kepalanya. Aku serius loh Sheila. Kalau tidak, bagaimana dia bisa repot-repot mengantarkan pesanan kita secara langsung? Ucap Raisa lagi. Itu karena kita sudah berteman begitu lama.
Bahkan aku sudah menganggapnya seperti kakakku sendiri. Itu sebabnya hubungan kami terlihat begitu dekat. Jelas, Sheila. Oke, ayo makan. Kita akan kehabisan waktu makan siang nanti, katanya lagi. Baiklah. Sekarang mereka mulai makan siang di sana. Sementara itu di gedung perusahaan, Christy terlihat duduk di sofa di lobi kantor. Ketika dia melihat sosok Hendra berjalan keluar, dia dengan cepat bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Hendra di sana. "Hai Hendra, mari kita makan siang bersama," katanya sambil meraih tangan Hendra dengan penuh kasih sayang. Tapi Hendra tidak menjawab dan dia hanya memasang wajah dingin sambil terus berjalan. Tapi Christy tidak menyerah. Meskipun Hendra tidak menanggapi kata-katanya, dia juga tidak menolak. Maka dari itu, dengan merasa tidak tahu malu, dia terus memegang tangan Hendra dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Siang ini, seperti biasa, Hendra menghabiskan waktu makan siangnya di kantin perusahaannya. Tapi di sana, dia memiliki ruang khusus sendiri, di mana hanya orang-orang penting yang bisa masuk. Sekarang dia duduk di sofa dan menyandarkan kepalanya. "Akhirnya, kita bisa menghabiskan makan siang ini berdua saja. Aku sangat senang, Hendra," kata Christy sambil menyandarkan kepalanya di bahu Hendra. "Siapa bilang?" kata Hendra dingin. "Bukankah hanya kita berdua di sini?" Christy bertanya sambil mengangkat kepalanya dan menatap Hendra. "Sebentar lagi Angga akan datang dan dia juga akan makan siang bersama kita," ujar Hendra. "Apa? Jadi Angga juga akan datang ke sini?" Jadi rencanaku gagal merayu Hendra kali ini," gumam Christy. Tidak lama kemudian Angga sampai di sana dengan wajah yang selalu ceria. Dia menghampiri Hendra dan duduk di sampingnya. "Hai Sob, sudah berapa lama kamu menunggu?" sapa Angga yang duduk di sebelah Hendra. "Dari mana saja kamu? Butuh waktu lama untuk sampai ke sini," ucap Hendra. "Aku pesen makanan dulu untuk kita. Setelah itu, aku baru datang ke sini untuk menemanimu," ujar Angga. Kemudian Angga melirik ke arah kanan Hendra, di mana di sana Christy duduk sambil bersandar mesra di bahu Hendra. Dia menatap Christy dari dekat dan wajahnya tampak familiar baginya. Sampai akhirnya dia ingat siapa wanita itu sebelumnya. "Christy," Angga menyapa ketika dia mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Christy menoleh, tapi sepertinya tatapannya tidak menyenangkan saat menatap Angga. "Aku tidak menyangka kamu bisa secantik ini sekarang," ucap Angga. "Kamu tidak hanya cantik, kamu juga semakin mempesona," lanjut Angga kembali. "Terima kasih." Christy langsung tersenyum mendengar pujian Angga. Dia menjadi semakin percaya diri sekarang. Maka kini ia mengintensifkan aksinya untuk terus menempel di samping Hendra. Tapi sepertinya Hendra tidak nyaman dengan itu. "Aku panas, menjauhlah dariku sedikit," Hendra membentak Christy. "Tapi Hendra, kau pergi atau aku mengubah posisi dudukku," kata Hendra dingin. Baik, Christy akhirnya mengalah. Sekarang dia sedikit menjaga jarak dari Hendra. Pelayan datang dengan apa yang dipesan Angga sebelumnya. Kemudian mereka dengan sopan menyajikan semua yang ada di atas meja. Dan setelah itu dengan sedikit membungkuk, para pelayan mengundurkan diri untuk pergi dari sana. Kelihatannya enak Hendra. Aku akan makan dulu," kata Angga sambil mendekati makanannya.
Hendra, Angga tidak memesankan untukku. Bolehkah aku makan denganmu? Kata Kristi. Ya ampun Kristi, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu akan makan siang bersama kami. Itu sebabnya aku tidak memesan makanan untukmu. Angga merasa bersalah. Makan saja, itu bukan salahmu, kata Hendra. Lagian kalau kau ingin makan sesuatu, pesanlah makananmu sendiri dan jangan ganggu makananku, bentak Hendra. Baiklah. Kristi tersenyum kecut. Kurang ajar. Bagaimana Hendra bisa sedingin ini padaku? Bukankah dia sangat baik padaku sebelumnya? Semua ini pasti karena wanita itu, dan dia pasti berhasil merayu Hendra. Kristi bergumam. Sementara itu, Angga tersenyum menatapnya. Sore ini, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sheila segera membereskan semuanya. Hingga tiba waktunya untuk pulang kerja, ia langsung bergegas keluar dari kamarnya. Karena ruangannya dan Raisa bersebelahan, jadi mereka pergi pada waktu yang bersamaan. Sesampainya di luar kantor, Angga melihat mereka berjalan bersama. Tidak tahan bila harus menjaga mulutnya untuk tidak menyapa. Hai para wanita cantik, sapa Angga sambil mendekati keduanya. Pak manajer, Sheila tersenyum. Jangan panggil saya Pak, apalagi tambah manajer, ucap Angga. Lalu kita harus panggil apa? Memang benar apa yang dikatakan Sheila kan? Kalau Anda adalah manajer dari atasan kita, kata Raisa kemudian. Terima kasih semuanya.